Gue napas ngos-ngosan, tangan gemeteran sambil coba nyalain senter kecil yang tadi sempat jatuh ke lantai. Cahaya senternya goyah, kayak ogah-ogahan buat nyala terang. Tapi cukuplah buat bikin gue bisa lihat sekeliling dapur yang gelap dan dingin itu. Gue kira maling, beneran. Suara langkah di belakang rumah itu jelas banget tadi. Makanya gue buru-buru buka pintu dapur. Tapi pas pintu kebuka, gak ada siapa-siapa. Cuman angin, dingin, masuk dari sela-sela jendela tua yang udah gak bisa nutup rapat. Tapi sumpah, yang bikin gue hampir jatuh karena lemes, itu bukan anginnya. Gue noleh ke arah kaca dapur. Cuman refleksi cahaya senter. Tapi di sana, gue ngeliat sosok perempuan berdiri tepat di belakang gue. Gak ada suara, gak ada langkah. Tapi dia ada di sana. Berdiri. Diam. Rambutnya panjang banget. Merah, bukan merah biasa. Merah kayak bara api. Kayak rambutnya terbakar tapi gak habis. Dan mukanya, setengah dari mukanya hangus, hitam, melepuh. Tapi yang bikin gue gak bisa lupa sampai sekarang, bukan rambutnya, bukan mukanya yang gosong, tapi senyumnya. Dia senyum. Pelan, penuh luka, tapi juga kayak ngerasa ketemu seseorang yang ditunggu lama banget. Gue langsung teriak, jatuh ke belakang sambil ngelindurin senter. Gak pikir panjang, gue lari ke ruang depan. Jantung rasanya mau copot. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba, bruk, pintu ruang depan ketutup sendiri. Kencang. Suaranya sampai menggema. Senter di tangan gue mati. Gelap total. Gak lama, listrik juga mati. Seluruh rumah kosong itu tenggelam dalam kegelapan yang ngeri banget. Gak ada suara lagi selain napas gue yang putus-putus dan detak jantung yang makin gak karuan. Gue diem. Coba dengerin. Tapi telinga gue malah makin tajam nangkep suara-suara yang gak seharusnya ada. Di loteng, ada suara gesekan. Di belakang rumah, kayak ada yang jalan pelan, nyeret kaki. Gue gak tahu harus lari kemana. Tapi di tengah semua itu, mata gue nyangkut ke arah jendela. Di luar sana, di bawah cahaya remang bulan setengah mati, gue lihat dia lagi. Perempuan itu. Berdiri di pinggir sungai, rambutnya tetap merah menyala. Dan kali ini gue bisa lihat jelas. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi kayak bara. Dan mukanya, setengahnya kebakar sampai hitam, tapi setengahnya lagi masih cantik. Anehnya tetap senyum. Gue berdiri mematung, gak bisa gerak. Kayak ada yang nahan kaki gue. Nafas makin berat, keringat dingin ngucur dari pelipis, padahal udara di luar dingin. Dia gak ngapa-ngapain. Cuma berdiri. Lihat ke arah rumah. Lihat ke arah gue. Tapi tatapannya kayak nembus kaca. Nembus gue. Kayak dia gak lihat badan gue, tapi sesuatu di dalam gue. Gue mundur pelan. Pinggang gue nyenggol meja kayu tua di ruang depan. Suara gesekannya kayak teriak di dalam telinga. Dan tiba-tiba, suara tangisan pelan mulai terdengar. Dari dapur, bukan tangisan keras, tapi suara perempuan yang nahan isak, kayak kecewa, kayak ditinggal, kayak kehilangan. Suara itu makin lama makin dekat, makin jelas, dan makin dingin. Dingin yang masuk ke tulang. Gue gemetaran, gak tahu harus ngapain. Tangan gue meraba ke dinding, nyari saklar, padahal udah jelas gak bakal nyala. Terus gue dengar suara langkah. Pelan. Di belakang gue. Deket banget. Tapi pas gue noleh, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, kaca jendela retak. Suara petir nyambar dari kejauhan. Dan gue ngerasa kayak dipelototin. Gak bisa jelasin gimana rasanya. Tapi lo pasti pernah ngerasa diliatin orang dari belakang. Nah, bayangin itu. Tapi kali 100. Gue bener-bener gak kuat. Lutut gue lemes. Gue duduk di lantai, mepet ke tembok, sambil nutup telinga dan mulut gue sendiri biar gak teriak. Gue cuma bisa doa dalam hati, berharap ini cuma mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Dan dia masih di luar sana. Suara langkahnya masih kedengeran, tapi sekarang dari atap. Gue ngeliat ke atas, dan ada bayangan gerak di sela plafon yang udah bolong-bolong. Senter gue tiba-tiba nyala sendiri.
Cahayanya langsung nyorot ke tangga belakang. Dan di situ, di anak tangga ketiga, ada jejak kaki basah. Kecil, tapi merah. Bukan air, tapi darah. Gue gak inget pasti gimana caranya gue bisa keluar dari rumah itu. Tapi tahu-tahu gue udah di jalanan kampung. Nafas masih berat. Kaki kotor. Baju gue bau asap dan tanah. Tapi satu hal yang paling gue inget, gue masih bisa ngerasa matanya ngikutin gue. Dari jauh. Dari rumah itu. Dari pinggir sungai. Besoknya, gue gak cerita ke siapa-siapa. Gue cuma tidur, seharian dan malamnya. Suara langkah itu datang lagi, tapi bukan dari rumah kosong. Dari depan kamar gue. Di rumah nyokap. Gue bangun tengah malam, keringetan. Jendela kamar gue kebuka sendiri. Dan di ujung jalan, gue lihat sosok perempuan berdiri. Lagi, sama, rambut merah, mata merah. Dan senyum yang bikin hati lu ciut. Tapi kali ini, dia ngangkat tangan, melambai ke arah gue, kayak ngajak gue pulang. Sejak malam itu, gue gak pernah sama lagi. Orang bilang, gue masih hidup. Tapi gue ngerasa sebagian dari diri gue gak di sini lagi. Kadang gue dengar suara langkah itu di belakang gue. Kadang di cermin kamar mandi, gue lihat bayangan dia berdiri di belakang gue. Tapi begitu gue noleh, kosong. Gue udah coba segala cara. Bawa air doa, bakar dupa, panggil ustadz. Tapi tiap malam Jumat dia datang. Dan tiap kali dia datang, senyumnya makin lebar.